teman-teman dalam sosialisasi dari riset kami yang terdiri dari pertama itu dari Pak Kirong PTMT, kemudian dari Bapak Arya Darmawan MSD, dan dari saya sendiri Pak Dumiam MT. Nah, pada penelitian kali ini kami mengambil dari belajar menemukan ide riset dari mata kuliah dengan judul studi kasus pengembangan kabinet full electrical wheel dan UV dengan inaktivasi bakteri dan reduksi racun pada produk perikanan. Nah, nanti dalam proses pengawetan dari ikan ini nanti akan dilakukan sama Bapak Kirong. Ya. Untuk waktu dan tempatnya kami. Terima kasih Pak Badrun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini kemudian beberapa teman-teman di lintas semester, sehingga harapannya ini juga bagian dalam rangka untuk nanti next menemukan ide PKM ataupun ide dari tugas akhir, di mana kita menemukan ide ini setelah melakukan kolaborasi dengan beberapa teman, salah satunya yaitu dengan Pak Arya Darmawan. Beliau ngambil S1-nya adalah di teknik kimia, kemudian melanjutkan ke teknik industri, dan berkolaborasi dengan kita di prodi D3 teknik elektronika. Karena apa? Mata kuliah dia nggak ada, kompetensi dia di bidang pembuatan sistem kontrol dia nggak ada. Nah, tapi kalau berkaitan dengan kimia dia tahu. Nah, sehingga berkolaborasi dengan kita seperti itu. Nah, bagaimana nanti teman-teman mengambil sebuah ide riset yang riset itu, mohon maaf, akan ada investor ataupun donatur untuk membiayai riset teman-teman semuanya. Nah, yang pertama adalah melihat peluang ekonomi, benar nggak? Ya. Ngapain aku riset kalau nggak melihat peluang ekonominya? Oke, ini boleh jadi motivasi utama dalam rangka membangun semangat. Karena kalau nggak ada manfaat ekonominya, kadang kita males gitu. Oke, tidak apa-apa. Nah, kita lihat contoh. Kalau kita lihat produk perikanan merupakan produk ekonomis strategis yang bisa mendukung terciptanya ketahanan dan kemandirian pangan. Selain itu, untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri juga untuk kebutuhan ekspor. Namun, ternyata berdasarkan data 2011 sampai 2020, ini banyak data yang menyampaikan bahwasannya terjadinya banyak penolakan ekspor ikan kita. Nah, ini dipengaruhi karena tercemarnya logam berat, adanya antibiotik, handling atau suhu, BTP, histamin, mikroba, dan CO. Banyak faktor yang membuat sampai di sana itu ditolak. Nah, bahkan secara presentasi ini cukup banyak. Dan ternyata yang paling banyak adalah dari sisi logam berat. Walaupun juga di sini ada banyak yang lain. Nah, kemudian ini frekuensi penolakannya bisa sampai 222 kali karena benda asing. Jadi ikan-ikan yang kita terbudidaya ataupun yang berada di laut di Indonesia ini tercemar oleh benda asing, juga karena ada pengaruh mikroba yang tidak baik untuk kesehatan. Nah, berdasarkan itu kita perlu tahu bahwasannya kalau ngomongin benda asing, jelas kita nggak bisa merubah kecuali airnya harus disterilkan seperti itu. Tapi ngomongin sterilisasi
air laut cukup memakan banyak biaya. Yang bisa kita lakukan di sini adalah berkaitan dengan faktor-faktor yang ada yang berkembang saat tidak dilakukan pengawetan, yaitu dari sisi histamin ataupun dari sisi mikrobiota. Oke, ini cukup banyak. Jenis penolakan juga cukup banyak seperti itu. Nah, kemudian ini bukan ngomongin kalau kita diekspor ke Jepang bawanya segar seperti itu, enggak, tetap melalui proses mungkin dengan freezer atau cooling box dan sebagainya. Namun sebelum dibawa ke sana, kita perlu memastikan bahwasanya ikan kita itu dalam kondisi layak untuk konsumsi. Apalagi kalau kita lihat di Jepang itu yang teman-teman lihat sushi dan sebagainya, ikannya mentah, benar nggak? Ya. Nah, sehingga kita perlu tahu bagaimana cara melakukan pengolahan itu biar ikannya di sana itu layak untuk dikonsumsi. Seperti itu. Nah, perbaikan kualitas bahan pangan jika dilihat dari prosesnya ada dua jenis. Yang pertama dengan melakukan thermal maupun non thermal, yaitu dengan melakukan pemanasan sehingga beberapa bakteri itu akan mati. Namun ketika kita lihat kondisi itu, kan kalau kita lihat beberapa negara termasuk Jepang yang tadi saya sebutkan, dia pengennya segar, benar nggak? Mentah gitu. Kalau dengan thermal, maka dia sudah matang dan itu kayaknya mau dibuat sushi nggak pas gitu. Nah, maka kita bisa lakukan yang kedua, yaitu dengan pulse electric fan. Nah, pulse electric fan itu pada dasarnya teman-teman sudah pernah dapatkan semua, yaitu apa? Dengan pembangkit frekuensi. Pembangkit frekuensinya IC-nya berapa? LE555. Kuncinya di situ saja. Namun kemudian kita kembangkan dengan penambahan komponen-komponen yang lain. Nah, kemudian dari riset kita itu terdapat beberapa mata kuliah yang kita pelajari. Pertama tentang elektronika analog. Ini pembuatan adaptor sama pengujian tegangan. Dimana kita butuh adaptor, kita punya beberapa skala sebelum ini. Ada yang skalanya adalah untuk lab. Kemudian seperti itu. Nah, ini adalah skala industri. Kemudian untuk elektronika digital kita belajar IC counter, IC timer untuk pembangkit. Biasanya kalau di digital kita pakai untuk dia clock otomatis, seperti itu. Nah, kemudian untuk sistem sensor dan transducer, yaitu berkaitan dengan pembinaan sensor, di mana teman-teman perlu tahu bahwasanya ini full logam. Bahkan nanti kalau kita akan coba cek lakukan pengujian, kita belum sentuh logamnya, dia sudah mengandung listrik karena ada induksi. Sehingga ini tidak disarankan memegang benda ini dalam kondisi tanpa menggunakan APD atau alat pelindung. Kemudian untuk mikroprosesor dan mikrocontroller, yaitu berkaitan dengan sistem kontrol dan padaran PF dan UV. Jadi teman-teman perlu tahu berapa lama sih Pak melakukan proses inaktivasi bakteri di sini. Hanya dalam waktu 10 sampai 30 detik saja. Setelah itu dikeluarkan, bisa di. Nah, ini contoh skala laboratorium. Yang teman-teman mungkin kemarin Mas Akmal dan beberapa teman sudah lihat seperti ini. Kemudian kita tambahkan UV. Ya. UV di sini ini cukup bagus untuk membunuh kuman dan bakteri. Seperti contoh yang ada di sterilisasi air minum, biasanya ada lampu UV-nya, itu bagus. Tapi
tapi bukan untuk konsumsi dilihat dalam mata telanjang, karena itu juga bisa merusak mata seperti itu. Nah, kita gabungkan itu berada di alat yang sama. Nah, ini contohnya adalah komponen trafo, kemudian kita jadi dari trafo, kemudian atau adaptor lah. Setelah adaptor kita bangkitkan ke PF-nya yang frekuensinya lebih tinggi. Nah, setelah itu biar ada nilai kejutnya, kita tambahkan koin motor. Oke. Nah, atau teman-teman lihat di busi begitu, ketika di starter kan aki berapa volt? 12 volt. Pernah megang kabel yang dicolokkan ke busi? Pernah? Iya, gimana rasanya, Mas? Terkejut? Iya. Kan padahal cuma 12 volt. Nah, karena setelah keluar dari itu bisa menjadi 15 sampai 25 kilovolt. Nah, kalian nggak mati karena ini kebetulan arusnya dia kecil. Nah, sedangkan yang kita buat di sini itu arusnya sampai 10 ampere. Sehingga nanti teman-teman bisa perhatikan dari sisi K3-nya. Nah, oke, ini beberapa mata kuliah yang tadi sudah saya jelaskan. Nah, ini bentuknya seperti saya lihatkan di sini. Nah, oke, di sini sudah ada lampu UV-nya tiap tingkat. Oke, kemudian ini adalah elektrodenya, elektroda positif sama elektroda negatif untuk mengaktifkan dari PF-nya. Nanti ini box ini untuk naruh ikannya seperti itu. Dan setelah itu kita lihat sistem kontrolnya. Nah, oke, kalau sistem kontrol ampere, kemudian pembangkit frekuensi sama polnya kita taruh di dalam. Termasuk kita pengen ngatur dengan potensi juga bisa. Untuk mengaktifkan kita tekan tombol MCB di sini. Kemudian untuk mengaktifkan UV-nya kita tekan di sini. Ini masih belum sempurna, nanti kita akan sempurnakan sehingga semua tombol berada di luar, tidak menyentuh bodi. Karena saat ini aktif, dia sangat berbahaya saat kita memegang menggunakan mata telanjang seperti itu. Nah, kalau arti pembacaan ini saya kurang tahu, yang lebih tahu adalah Pak Alim untuk yang paham di dunia kimia seperti itu. Nah, ini beberapa jenis pengujian berkaitan dengan kimia. Nah, mungkin dari sini teman-teman ada yang pengen ditanyakan, termasuk menentukan ide. Jadi, ketika teman-teman pengen nyari finansial dari dunia riset, itu peluangnya luar biasa. Bahkan teman-teman cukup buat riset satu kali kemudian dipatenkan, maka setiap itu diduplikasi, teman-teman akan dapat uang. Atau nggak usah dipatenin, ini dijual aja, bebas diduplikasikan, maka teman-teman juga akan dapat royalti atau dapat keuntungan. Tinggal secara sistem, kan rata-rata kenapa kok masyarakat Indonesia nggak dipatenin? Mikirnya ngurusnya terlalu ribet. Ya, dan angkanya habis dalam angka sampai belasan sampai puluhan juta untuk buat paten. Nah, kalau misal nggak dipatenin, bagaimana? Minimal punya HKI. HKI itu hanya ratusan ribu, 300 sampai 500 ribu. Gambarnya begini. Hingga teman-teman nanti ketika pengen bangun riset, pastikan punya hak kekayaan intelektual ataupun di patennya seperti itu. Oke, mungkin ada yang didiskusikan dari sini. Berarti ini alatnya buat nurunin kadar kimia yang tadi ada di laut itu ya Pak. Nah, kalau untuk gizi ikannya itu atau ya, kandungan yang ada di ikannya itu menurun nggak Pak?
kita di sini hanya untuk membunuh bakterinya. Kalau kandungannya sudah ini sedang proses lab di IPB, tapi kalau berdasarkan lab kita di farmasi di sini nutrisinya masih ada dan tidak berkurang. Dan kita sedang lab skala besar untuk dilakukan di IPB dan kita konfirmasi baru akan keluar hasilnya di 1 atau 2 minggu. Cukup? Gimana? Mas Akmal? Pak, Ya. kenapa di dalamnya nggak ada itu Pak? Nggak ada produk? Nah, sebetulnya karena kita ujinya di sini sementara masih di lantai 4. Sebetulnya kita perlu pasang grounding di sini. Sehingga ketika nanti ada groundingnya itu akan lebih menganalisir dari induksinya. Sama seperti sistem heater. Heater dia listrik, dia juga mengandung induksi. Benar ya? Oke. Makanya ada beberapa heater yang sudah bekas. Teman-teman megang bodinya kena kesetrum, padahal nggak megang mesinnya ya, nggak megang lilitannya, tapi dia karena ada sistem kebocoran di situ. Tapi kalau di awal dia sudah disetting seperti itu. Mungkin dari sisi bodinya dia berfungsi sebagai grounding seperti itu. Nah, sedangkan kita di sini full logam. Kalau di heater yang kita biasa pakai cangkir untuk pemanasan air kan bodinya plastik. Ada lagi? Cukup? Oke. Jadi kalau dilihat dari sisi partikelnya ini konsumnya kurang anisaktif. Ya, jadi sebetulnya yang boleh mengoperasikan ini adalah orang yang sudah pakai APD logam. Ini hanya dalam rangka untuk edukasi, menemukan idenya seperti itu. Jadi sama seperti ketika teman-teman masuk di lab kimia begitu, hanya orang-orang yang misal pakai kerudung saja belum tentu nanti rambutnya nggak ada yang keluar, bisa jadi ada yang keluar, benar nggak? Ya. Makanya dia pakai tutup kepala yang bahannya plastik. Itu contoh di kimia. Sehat nggak sehat juga tetap pakai masker. Nanti kalau wine gimana coba? Itu contoh. Ya. Ada lagi? Cukup? Kalau cukup, ya mungkin dari saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.